Olehnya itu pernah Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Rabb, "Ya Rabb, wahai Allah, apakah masih ada hambamu yang bercakap-cakap dengan engkau ya Rabb? Dan seperti saat ini saya sedang bercakap-cakap denganmu ya Rabb." Allah bilang, "Wahai Musa, ketahuilah, saat ini kita orang dua bercerita atau kita orang dua baku mengada kemari ini bercerita, baku dengar suara, itu ada 70 hijab. 70 hijab. Ini cuma satu tirai. 70 tirai Musa. Tapi pada satu saat nanti tidak ada hijab sekali, satu tirai pun tidak ada, tidak ada hijab." Nabi Musa bertanya, "Siapa itu ya Rabb?" Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad. Tinggal kita bertanya, saya siapa? Apakah saya tergolong umat Nabi Muhammad? Bertanya kepada diri kita masing-masing. Tidak usah tanya orang lain. Harus bertanya, apakah saya sudah digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Ini kita orang karena tahu kalau tahun lalu masih, tapi tahun ini mungkin sudah ada. Karena di saat mana Allah berjumpa langsung, berhadapan langsung, bertatap muka langsung, bercakap-cakap langsung dengan umat Nabi Muhammad, di saat menyambut berbuka puasa. Di saat menyambut berbuka puasa. Di saat menyambut berbuka puasa itulah di situ Allah bercakap-cakap langsung. Kalau tahun lalu masih ada, tahun ini mudah-mudahan sudah ada. Ada yang begitu menyambut Ramadan masih dengan handuk duduk di meja menghadapi hidangan masih dengan apa namanya? Handuk. Ada yang di kamar mandi. Padahal kita harus menyambut kehadiran berbuka puasa dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Itu yang kita baca. Ini terada kosong orang di meja. Nanti di masjid sana nawaitu saum gadin, Allahumma laka sumtu, baru mulai lari satu-satu, cepat. Padahal ada Allah di situ. Ini seberapa malam 3 hari ini sudah kasih tahu belum penceramah ini? Sudah kasih tahu belum? Belum. Baru ini malam saya kasih tahu. Allahu Akbar. Mulai besok ya, semua yang berpuasa itu sebelum berbuka duduk sudah di muka meja itu. Hidangan-hidangan yang ada di atas itu kita bacakan doanya, supaya baru seteguk air dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Rizqika aftartu, aftara, fatara, futur. Futur itu artinya makan sekedar. Kita orang ini terada berbuka itu seka habis di atas meja. Itu bukan futur namanya, itu makan. Ini balas dendam ke apa? Futur itu makan sekedar, makan sedikit. Kalau bahasa kita orang itu cicip, dicicipi. Tapi kalau di pesta jangan suruh orang makan cicipi, jangan, suruh makan. Ini bilang, ya apa yang ada di hidangan supaya dihidangkan supaya dicicipi. Diundang kamar suruh dicicipi, makan. Kalau yang berbuka itu tadi dicicipi, makan dulu sedikit, memenuhi panggilan Allah salat maghrib. Selesai salat maghrib baru kemari lanjut. Cicipi tadi itu lanjut. Jangan sampai tarmi mestara bisa lagi.
Begitu. Jadi kita itu disuruh futur. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fatara. Kan? Jadi mulai besok makannya itu berbuka dalam keadaan futur. Ya. Jangan balas dendam. Sampai-sampai Mbak Tua bilang, tarbi, anak kamu Pak. Dijawab, saya masih baterai. Nah ini yang susah ya. Jadi kita futur. Jadi satu nikmat yang Allah berikan tidak diberikan kepada umat yang lain selain umat Nabi Muhammad, yaitu ketika kita berbuka puasa. Kita berbuka puasa itu di situ dengan Allah langsung tanpa hijab. Jadi silakan minta, silakan minta. Tapi minta juga tahu diri. Minta tahu diri, disesuaikan dengan kita pendiri. Saya tadi ini saya bikin apa dalam satu hari? Lebih banyak tidur ataukah lebih banyak apa? Itu sesuaikan dengan itu. Tapi di bulan Ramadan ini, yaitu perjumpaan langsung dengan Allah ketika kita berbuka puasa. Kemudian di mana lagi? Yaitu kita melaksanakan sahur. Sahur juga kita harus sambut. Selesai sahur, kita disuruh paling bagus bersahur itu sekitar selesai sahur kita baca 50 ayat Al-Quran, 50 ayat, kemudian masuk salat subuh. Itu bagus. Jangan jam 3 sesahur, pulang dari bajalan sahur, akhirnya subuh mesti ada. Lebih cepat sahur, maka subuh pun akan terada. Tapi coba kalau 4:30 sahur, baca 50 ayat, insya Allah begitu ini dan langsung azan salat. Jadi Bapak Ibu, mari kita dengan Ramadan yang ada ini, alhamdulillah kita dipanjangkan usia, kita masih berjumpa dengan Ramadan yang kita cintai. Ada saudara-saudara kita yang tidak sempat berjumpa dengan Ramadan pada tahun seperti tahun kemarin, diantaranya adalah imam kita, ya, imam kita kemarin tahun lalu beliau masih pimpin, tahun ini telah tiada. Ini berarti bahwa kita ini tidak selamanya, maka manfaatkanlah ini, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar seperti nikmat Ramadan ini, kita manfaatkan. Kita baca Qul Huwallahu 3 kali saja sama dengan hatam Al-Quran, ya. Daripada dulu ke bawah bakar rota, lebih baik baca Qul Huwallahu 3 kali daripada dulu bakar. Olehnya itu mari di dalam Ramadan ini kita beramal sebanyak-banyaknya amal. Karena dengan amal ini insya Allah Allah akan memanjangkan usia kita. Ada sebuah riwayat, Pak Ketua Jan dulu dia jam, saya tembus pandang. Saya kalau orang sudah lihat jam itu perasaan sekali saya. Itu hilang konsentrasi. Ada sebuah riwayat, Malakal Maut alaihi salam datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu Malakal Maut datang ke Nabi Ibrahim, Malakal Maut ketemu di rumah dengan Ibrahim, ada sahabatnya, seorang pemuda. Lalu pemuda itu kembali dan Malakal Maut tanya sama Ibrahim, Ibrahim siapa itu pemuda tadi? Nabi Allah Ibrahim dia menjawab, pemuda itu adalah teman saya sekaligus murid saya. Apa tujuan ke sini? Dia datang ke sini kasih tahu saya bahwa insya Allah besok akan melangsungkan ijab kabul. Malakal Maut bilang, Ibrahim nanti kasih tahu pada dia bahwa besok itu DP umur tersampai lagi. Kalau boleh di malam dia ijab kabul. Wah, Ibrahim pusing. Undangan sebacakan yang mengundang tulis itu. Bagaimana aku bilang ini malam ijab kabul? Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mengambil sebuah keputusan, sudah saya memilih kematian saja kalau begitu saya tunggu besok. Ternyata begitu sampai besok ijab kabul berlangsung.
Ibrahim heran, ini malakal maut tadi kemarin sudah bilang sama saya bahwa pemuda ini tidak sampai melangsungkan ijab kabul, tapi ini sudah. Ibrahim melihat. Ibrahim ikuti sampai usianya 70 tahun lebih. Ibrahim memberanikan diri bertanya kepada malakal maut, malakal maut, ente pernah bilang sama anak bahwa anak pemurid itu besoknya tidak bisa melangsungkan ijab kabul, sudah akan meninggal atau sudah dicabut nyawanya. Tapi ternyata sudah 70 tahun lebih usianya, belum dicabut. Malakal maut bilang, Ibrahim, ente tahu hari itu saya mau cabut, ada 7 suara yang saya dengar. Ada 7 suara. Suara dari mana itu, Ibu? Wahai malakal maut. Suara itu dari anak-anak yatim piatu. 7 orang anak yatim piatu bermohon kepada Allah agar supaya pemuda itu jangan dicabut nyawanya. Kenapa? Karena pemuda itulah yang melihat anak yatim piatu. Maka pencabutan pun tidak dilaksanakan karena doanya anak yatim piatu. Mari dengan kisah ini kita berbuat, kita memberikan sesuai dengan apa yang kita berikan. Artinya kita beramal pas, karena ada beramal yang terpas. Jadi mari kita beramal yang pas, karena Rasul bilang dak mayuribu ka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang dilakukan dan laksanakan yang tidak dilakukan. Kalau ragu-ragu beramal, jangan. Yang tidak diragukan, laksanakan. Olehnya itu marilah jamaah rahimakumullah, apa yang ada Allah berikan kepada kita, Allah titipkan harta, sebagian harta kepada kita. Mari jangan kita lupa anak yatim piatu, orang yang di sekeliling kita. Insya Allah mereka akan mendoakan kita. Mereka akan mengangkat tangan bermunajat kepada Allah agar supaya ya Allah berikan rahmat kepada mereka dengan rahmat yang penuh berkah, rahmat yang banyak, agar supaya dapat memperhatikan para fuqara dan masakin. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mari sekali lagi kita manfaatkan Ramadan ini yang sebaik-baiknya, dan selalu kita jaga persatuan dan kesatuan kita demi kita berada dalam naungan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi